Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudina dan Kusaini. Saya dari Prodi Informatika kelas G509. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Apa sih yang dinamakan ragam bahasa itu? Atau apa sih ragam bahasa itu? Nah, ini penjelasan. Ragam bahasa adalah varian dari sebuah bahasa menurut konteks pemakainya. Atau sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai keperluan sesuai situasi dan kondisi. Untuk menghindari adanya kesalahpahaman berbahasa, kita perlu memilih ragam bahasa yang tepat dan berkomunikasi agar satu sama lain nyambung untuk berkomunikasi. Dan apa sih komunikasi itu? Di sini ada penjelasan komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari pengirim atau yang disebut komunikator ke penerima atau yang disebut komunikan. Atau agar komunikasi dapat terjadi perlu komponen-komponen seperti komunikator, pesan, alat atau media yang digunakan, komunikan, dan tanggapan atau feedback. Di sini ada ragam bahasa dibedakan berdasarkan pertama ada pembicaraan, dua gaya penuturan, tiga mediumnya atau cara pemakaiannya. Di sini meliputi topik pembicaraan meliputi ilmiah, jurnalistik, sastra, pemerintahan, dan lain-lain. Kedua ada gaya penuturan. Gaya penuturan di sini meliputi formal dan non formal. Tiga, mediumnya atau yang disebut cara pemakaiannya. Di sini meliputi bahasa tulisan dan bahasa lisan. Di sini klasifikasi pemakaian ragam bahasa. Ragam bahasa di sini ada lisan dan tulisan. Lisan ada formal dan non formal. Dan tulisan juga sama dengan lisan, ada formal dan non formal. Ciri-ciri ragam bahasa lisan disebutkan ada 4. Pertama, butuh orang kedua, lawan bicara. Di sini istilahnya teman bicara lah, untuk saling berkomunikasi. Kedua, tergantung kondisi, ruang, dan waktu. Tiga, tidak harus memperhatikan gramatika, hanya perlu intonasi dan bahasa tubuh. Keempat, di sini ada berlangsung secara cepat. Tidak berbelit-belit, langsung ke intinya. Di sini ada ciri-ciri ragam bahasa tulisan. Tidak memerlukan orang kedua lawan bicara secara langsung. Soalnya ini tulisan, bukan lisan. Perlu memperhatikan unsur gramatika. Tiga, berlangsung lambat. Keempat, memakai alat bantu seperti pulpen, spidol. Kelima, ada hanya terbantu dengan tanda, tidak ada intonasi, mimik muka, dan gestur atau bahasa tubuh. Soalnya kita menulis. Selanjutnya ada ciri-ciri ragam bahasa non formal. Pertama, mengikuti kata tidak baku. Dua, bentuk kalimat sederhana, kurang lengkap, tidak banyak kata penghubung. Tiga, menggunakan kata-kata biasa dan lazim dipakai sehari-hari. Contohnya, sini ada biarin, kayaknya, bikin. Ini bahasa orang Indonesia sekarang. Keempat,
menciptakan ragam bahasa yang bervariatif sesuai pemakaiannya. Contoh bahasa gaul sekarang saat di Indonesia ada gaul. Di sini ada slang, bahasa pergaulan yang bersifat musiman, seperti baper atau yang disebut bawa perasaan, CLBK, cinta lama belum kelar. Biasanya ini dipakai oleh anak-anak muda sekarang. Mager, malas gerak. Selanjutnya, prokem, bahasa pergaulan yang berfungsi untuk merahasiakan sesuatu dari kelompok lain. Seperti bahasa walian atau bahasa kebalikan, kalau bahasa Indonesianya. Malang. Kalau Malang, piye dibalik eyip. Itu bahasa Malang. Nah, di sini lanjutnya ada contoh ragam bahasa tulis non formal. Di sini ada 5 contoh ragam bahasa tulisan non formal. Pertama, menulis pesan pada kerabat, misalnya di WhatsApp, Messenger, ada di platform saat ini untuk menulis pesan SMS. Kedua, menulis pesan pada teman, biasanya di WhatsApp ini paling sering. Ketiga, menulis pesan pada pedagang toko daring. Misalnya ini di platform-platform yang jualan online, kita harus chat terlebih dahulu pada tokonya. Keempat, menulis catatan harian. Kelima, membalas komentar warganet di media sosial seperti di Facebook, Instagram, maupun di TikTok, semacam itulah. Sini ada contoh ragam bahasa lisan non formal. Ini selanjutnya contoh-contoh ragam bahasa lisan non formal. Nah, ini ada 4. Pertama, berbicara dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Kedua, bergosip. Wanita ini yang sering gosip ini sama tetangga. Yang ketiga, bercerita dengan teman. Yang keempat, mengobrol santai. Selanjutnya ada ciri-ciri ragam bahasa formal. Ini berikut ada ciri-ciri ragam bahasa formal. Ada 5. Yang pertama, menggunakan kata baku sesuai KBBI. Kedua, memperhatikan ejaan bahasa Indonesia atau yang disebut EBI. Ketiga, memperhatikan unsur gramatika. Keempat, menggunakan ganti resmi. Kelima, menghindari unsur kedaerahan. Contoh, orang luar Jawa sama orang Jawa itu beda bahasa. Orang Jawa tidak mengerti bahasa luar Jawa dan orang luar Jawa tidak mengerti bahasa Jawa. Akhirnya tidak nyambung. Maka dari itu kita harus menggunakan bahasa Indonesia agar bisa menyatukan daerah satu dengan daerah lain agar nyambung bahasanya. Selanjutnya, contoh penggunaan bahasa lisan formal. Ini ada 4. Nama ketika berpidato, ceramah, atau khotbah. 3. Presentasi. Keempat, diskusi dalam kelas. Ini semua contoh penggunaan bahasa lisan formal. Selanjutnya ada contoh penggunaan bahasa tulis formal. Ini meliputi 6. Contoh, menulis surat resmi, proposal penelitian, makalah,
artikel ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi. Terakhir ada undang-undang. Sudah selesai. Terima kasih. Sekian penjelasan ragam bahasa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.